Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 28 Januari 2025 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, hari ini kita diajak untuk merenungkan ajaran Yesus yang menyampaikan pesan mendalam tentang makna menjadi bagian dari keluarga Allah. Yesus memberikan pemahaman yang baru tentang hubungan keluarga sejati, yaitu hubungan persaudaraan Yesus dengan mereka yang melaksanakan kehendak Allah. Terlebih dahulu, marilah kita mendengarkan Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35 yang dibawakan oleh anak bungsu kami, Renata Luisa Kusuma, berikut ini. Barang siapa melaksanakan kehendak Allah, dialah saudaraku. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dan mereka berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, tidak ditulis secara jelas di dalam Injil apa sesungguhnya alasan keluarga Yesus berusaha untuk menemui Yesus. Pada ayat sebelumnya, yakni di ayat 21 ditulis, "Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi." Apa iya keluarganya beranggapan bahwa Yesus tidak waras? Saya rasa tidak. Di dalam budaya Yahudi, keluarga memiliki otoritas dalam menjaga dan membimbing anggota keluarganya. Ajaran Yesus dianggap dapat menimbulkan kontroversi, maka keluarganya mesti bertanggung jawab untuk menjauhkan Yesus dari konflik yang semakin memanas. Alasan yang mungkin lebih mudah diterima oleh orang-orang adalah dengan mengatakan kalau Yesus sudah tidak waras lagi. Ada dugaan kalau pihak keluarga khawatir akan reputasi keluarga. Dampak dari ajaran Yesus yang dianggap radikal bisa mencoreng nama baik keluarga mereka. Ada juga dugaan kalau keluarga justru ingin menyelamatkan Yesus, mencegah Yesus membuat kegaduhan yang lebih heboh di masyarakat. Tetapi saya sendiri melihat kalau pihak keluarga belum sepenuhnya mengerti akan misi Yesus, sebagaimana ditulis pada Injil Yohanes 7 ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Penolakan terhadap Yesus tidak hanya dari keluarganya sendiri. Penduduk Nazaret bahkan berniat hendak melemparkan Yesus dari tebing karena ajarannya dianggap kontroversial itu. Maka Yesus pun berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Melalui Injil Markus pada hari ini, Yesus menegaskan bahwa relasi kekeluargaan bukan hanya relasi berdasarkan hubungan darah semata. Ini dilakukan sebab pada masa itu, pertalian darah merupakan relasi penting dan sangat dihargai. Hubungan rohani lebih penting daripada hubungan darah.
Tentu saja Yesus tidak menolak keluarganya. Yesus tetap menghormati ibunya. Tetapi rupanya Yesus ingin mengajarkan tentang hubungan spiritual dengan dirinya dan dengan kerajaan Allah. Yesus menyadarkan kita dengan pertanyaan, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Bahwa hubungan yang sejati dengan Yesus diwujudkan melalui iman dan ketaatan kepada Allah. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah adalah bagian dari keluarga rohaninya. Bahwa ketaatan kepada Allah jauh lebih daripada ketaatan kepada keluarga duniawi. Sebab ketaatan ini membutuhkan komitmen, menjadikannya sebagai prioritas utama. Dengan tegas Yesus mengatakan, "Barang siapa melaksanakan kehendak Allah, dialah saudaraku, dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku." Pernyataan ini menjadi landasan penting dalam ajarannya, menekankan bahwa hubungan spiritual yang sejati dan mendalam dengan Tuhan harus diutamakan melebihi segala bentuk relasi duniawi. Yesus memperluas konsep keluarga Allah yang tidak dibatasi oleh keturunan, tetapi berdasarkan iman dan ketaatan kepada Allah. Lebih lanjut, Yesus memperdalam ajarannya dengan mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Pernyataan ini jelas menegaskan bahwa hubungan dengan Yesus bukanlah hubungan hierarkis antara tuan dengan hamba, melainkan hubungan persahabatan yang intim dan penuh kasih. Yesus membuka hatinya dan membagikan segala sesuatu yang ia dengar dari Bapaknya kepada para pengikutnya, memperlihatkan kepercayaan dan kedekatan yang mendalam. Dalam persahabatan dengan Yesus, kita diajak untuk memahami kehendak Allah dan menjalankannya dengan sepenuh hati. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam ketaatan yang tulus dan hubungan yang penuh kasih dengan Tuhan, yang didasarkan pada iman dan pengetahuan yang telah diungkapkan sendiri oleh Yesus. Dengan demikian, Yesus tidak hanya mengajarkan pentingnya hubungan spiritual di atas hubungan duniawi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hubungan ini dapat berkembang menjadi persahabatan sejati dengan Tuhan, sebuah relasi yang penuh dengan kepercayaan, kasih, dan pengertian mendalam tentang kehendak Allah. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice, Selasa 28 Januari 2025. Terima kasih kepada Bapak Sandi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.